Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita. Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Dari tempat ini tidak bosan-bosan senantiasa kami terus berdoa supaya Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Saya tahu masa-masa pandemi ini masa-masa yang mungkin bagi beberapa orang sangat sulit. Tapi percayalah Tuhan ada dan senantiasa akan memberikan kita kekuatan. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Sebelum kita mendengar belajar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Kita minta Roh Kudus yang menyinari, yang menerangi setiap hati kita dengan kebenarannya. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, pagi hari ini sekali lagi kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan, semua yang Kau anugerahkan pagi hari ini. Sehingga pagi hari ini kami diberikan kekuatan untuk kami boleh melalui hari ini bersama-sama dengan Kau. Pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami mau memulai bersama dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami buka hati kami dan kami mempersilakan Roh Kudus Engkau berbicara kepada kami melalui program Amin pagi hari ini. Kami semua dikuatkan, kami semua disegarkan. Kami menyerahkan kepada Roh Kudus semua pemberitaan firman ini. Biar Engkau yang ambil alih, Engkau yang tuntun. Setiap perkataan yang keluar adalah perkataan yang membangun, memberkati setiap umat Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Dimanapun kami berada yang menyaksikan program Amin pagi hari ini, semua kami diberkati, dikuatkan. Terima kasih para malaikat Roh Kudus, lakukan bagian kalian. Layani setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. We give you honor. Kami memberikan segala hormat, kemuliaan buat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Pagi hari ini saudara, saya mau mengajak Anda untuk kita kembali menyiapkan hati kita, untuk kita disirami, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Saya percaya pagi hari ini dimanapun Anda berada, ketika firman Tuhan diberitakan, saya percaya tidak akan pernah kembali sia-sia. Tuhan pasti akan menguatkan setiap kita pagi hari ini melalui firman-Nya. Pagi hari ini judul khotbah saya adalah dalam program Amin pagi hari ini, yaitu jangan sesali apa yang sudah terjadi. Saudara, ada pepatah yang mengatakan penyesalan selalu datang terlambat. Semua Anda tentu tahu tentang pepatah ini. Bukankah ini menjadi bagian dari hidup semua orang? Menyesal tidak belajar dengan baik sehingga akhirnya gagal dalam ujian. Menyesal karena mengucapkan kata-kata yang buruk sehingga menyakiti hati orang dalam waktu yang cukup lama. Atau menyesali karena sudah meninggalkan pekerjaan, atau menyesali atas setiap keputusan-keputusan yang keliru dan bentuk-bentuk penyesalan yang lain yang sudah terjadi. Tapi sekali lagi ingatlah bahwa penyesalan tinggal penyesalan. Kita tidak bisa mengulangi masa lalu. Ada yang baik, ada yang buruk. Dan untuk itulah saudara, kita tidak boleh menyesali apa yang sudah sering terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin Anda berkata, saya kok nyesel ya hari ini, kalau saya bisa ulang kembali, saya bisa perbaiki dan sebagainya. Saudara, sekali lagi saya katakan, penyesalan selalu datang terlambat. Tetapi Anda dan saya juga tidak perlu menyesali apa yang sudah terjadi. Karena pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita semua, mengingatkan agar kita tidak menyesali apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Ada sebuah ayat dalam Kejadian pasal 45 ayat 5 berkata seperti ini. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kejadian 45 adalah the story of Joseph, di mana saudara tahu kisahnya bagaimana Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya dan akhirnya sampai ke Mesir dan sampai akhirnya menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Nah saudara, ketika Kejadian 45, ketika semua mengetahui bahwa itu adalah Yusuf dan mereka ketakutan kakak-kakaknya. Lalu apa yang Yusuf katakan saudara? Kakak-kakaknya takut kalau nanti Yusuf membalaskan dendam karena disakiti, karena dijual, diperlakukan tidak baik dan semuanya. Tapi ini jawaban daripada Yusuf. Tetapi sekarang jangan bersusah hati dan jangan menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, sekali lagi saya katakan jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Entah itu kejadian yang tidak mengenakan ataupun sebaliknya kejadian yang mungkin membuat kita malu. Semua ada maksudnya saudara. Yusuf menderita bertahun-tahun
karena dijual oleh kakak-kakaknya. Memandang semua rentetan peristiwa itu, yang dialami adalah sebuah skenario yang Tuhan buat atas kehidupannya untuk memelihara kehidupan sebuah bangsa. Saudara, seringkali kita berkata bahwa kita kok bisa seperti ini ya, kita nyesel kok gini dan sebagainya. Tapi saudara, belajar dari kehidupan Yusuf, dikatakan jangan sesali, jangan menyesali diri. Karena Tuhan memiliki sebuah skenario. Itu sebabnya pagi hari ini apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, mungkin kejadian yang mengenakan, tidak mengenakan dan semuanya, jangan sesali karena percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Sekalipun keputusan-keputusan yang konyol, keputusan-keputusan yang salah yang kita ambil, tapi percayalah Tuhan turut bekerja. Bukan Tuhan yang mendatangkan masalah dalam kehidupan Anda. Mungkin kita sendiri yang buat masalah karena keputusan-keputusan yang salah. Tapi percayalah Tuhan selalu bisa mengubah sebuah hal yang jelek menjadi kebaikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara percaya bahwa saudara, jalan pikiran kita sesungguhnya amat terbatas, apalagi untuk memikirkan hal-hal yang akan datang. Tapi kita tidak bisa mengetahui kondisi apa yang akan terjadi di masa datang. Tapi ternyata percayalah Tuhan bisa mengubah skenario dalam kehidupan kita, mendatangkan kebaikan dan memuliakan nama Tuhan. Ini dari story of Joseph, di mana Yusuf gak pernah nyangka bahwa justru melalui dijual ke Mesir, melalui jadi budak, melalui masuk penjara, akhirnya dia menjadi orang yang berkuasa. Kakak-kakaknya menyesali karena berbuat jahat kepada Yusuf, takut ketika nanti Yusuf mengetahui dan itu kakak-kakaknya ketemu dengan Yusuf dan kakak-kakaknya takut bahwa Yusuf akan membalas dendam, akan membalas semua perbuatan kakak-kakaknya. Tapi dengan bijak Yusuf berkata, jangan menyesali apa yang sudah terjadi. Justru semua mendatangkan kebaikan bagi nama Tuhan. Saudara, Paulus juga dari sebuah story bagaimana Paulus, kalau Anda pelajari kisah hidupnya, dia tidak pernah menyesali panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Anda tahu kalau Anda pelajari di Alkitab story daripada Paulus, Paulus adalah seorang yang terkenal, yang terkemuka, dipandang ahli kitab dan sebagainya. Tapi ketika dia menerima Tuhan, lalu dia mengalami begitu banyak proses penderitaan dan sebagainya, bahkan di penjara, bahkan mengalami banyak hal yang gak enak. Tapi ada sebuah statement yang Paulus katakan, dia tidak pernah menyesali panggilannya yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Filipi 3 ayat 13 berkata, saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang aku lakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Paulus gak mau sesali apa yang sudah terjadi. Paulus gak ngomong, wah coba ya aku waktu itu gak memutuskan untuk ikut Yesus, sehingga aku gak usah ngalami banyak proses penderitaan, masuk penjara dan sebagainya. Tapi Paulus berkata, dia melupakan semua apa yang di belakang. Keputusan-keputusannya termasuk keputusannya untuk menjadi pengikut Kristus. Dan sekalipun dia harus mengalami begitu banyak konsekuensi oleh karena dia mengikut Kristus, tapi jelas dia berkata, dia melupakan semua yang di belakang, tapi dia mengarah apa yang ada di depannya. Paulus tidak pernah menyesali kehidupannya di dalam Kristus. Dia sudah memiliki tujuan yang baru dan keinginan yang baru, yaitu mengenal Kristus, saudara. Dalam Filipi 3 ayat 10 jelas sekali diberkata bahwa dia kepingin kenal Kristus, kuasa kebangkitannya, bahkan persekutuan di dalam penderitaannya. Jika manusia ingin kembali ke masa lalu, saudara, karena mereka kecewa dengan masa kini yang mereka alami, namun Paulus tidaklah demikian, saudara. Dia tidak pernah menyesali. Paulus memberitahukan arti kata daripada mengikut Kristus yang sebenarnya. Paulus merasa dan bahwa dia percaya mengiring Yesus di dalam kehidupannya adalah sebuah keputusan yang tepat, dan dia gak pernah menyesali keputusan yang lalu, bagaimana dia mengambil sebuah keputusan untuk menjadi pengikut Kristus, saudara. Dia gak pernah menyesali keputusan yang sudah dia ambil, karena dia menemukan pribadi yang menyelamatkannya dia dan juga menerima dia apa adanya. Bahkan Paulus berkata, apa yang aku anggap rugi dulu, saudara, tapi sekarang dianggap untung, saudara. Dia gak pernah menyesali apa yang sudah terjadi. Dia gak pernah menyesali keputusan yang dia ambil waktu itu. Bahkan dia berkata, apa yang dulu aku anggap untung adalah rugi, dan apa yang aku anggap rugi adalah sebuah keuntungan karena dia mengenal Kristus, saudara. Ini yang harus Anda dan saya lakukan, saudara.
Pertanyaan saya cuma sederhana, apakah saat ini Anda masih menyesali sebuah keputusan di masa lalu? Apakah Anda pernah menyesali, coba saya waktu itu gini dan sebagainya? Apakah setiap Anda memiliki sebuah penyesalan di masa-masa yang lalu, saudara? Saudara, ada sebuah artikel ketika saya baca, dia katakan bahwa seandainya kehidupan ini kita bisa punya Control Z, saudara. Control Z, kalau Anda masuk dalam komputer, laptop dan semuanya, dalam kehidupan ini mungkin orang salah milih, lalu dia mau pencet undo, saudara, atau back, kembali. Dalam komputer kalau Anda pencet Control Z, maka itu akan kembali. Mungkin Anda sudah ngetik lalu terhapus, lalu Anda mau kembali supaya ada lagi dan sebagainya, Anda bisa pencet di komputer saudara, di keyboard komputer saudara, Control Z. Dan ada orang yang berkata, seandainya kehidupan itu bisa ada Control Z, artinya mereka berharap bahwa mereka bisa putar kembali kehidupan mereka, back. Dan saya katakan bahwa kita nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena penyesalan ya tinggal penyesalan. Kita jangan sesali apa yang sudah terjadi, keputusan apa yang sudah kita buat, apapun itu. Karena saya percaya di dalam Kristus yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya percaya sekalipun keputusan yang kita ambil masa lalu adalah keputusan yang salah, keputusan yang ceroboh, tapi tetap tidak usah sesali. Karena saya percaya Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Kita harus berkata, no turning back. Ada sebuah lagu yang berkata, dia mau I dedicate, dia mendedikasikan hidupnya buat Tuhan, and no turning back. Follow Jesus, mengikut Yesus, dan tidak ada kata bahwa turning back again, balik kembali ke masa yang lalu. Mungkin ada beberapa orang ngomong, dulu waktu saya nggak kenal Kristus, aku nggak hadapi kayak gini, aku nggak hadapi begitu banyak masalah, proses. Tapi ketika aku ikut Tuhan, aku melayani kok ngalami seperti ini. Lalu Anda sesali, jangan, saudara. Kenapa, saudara? Karena ke dalam Kristus yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Anda nggak perlu sesali. Paulus tidak pernah menyesal, sekalipun dia mengambil keputusan. Dia adalah seorang yang terpandang di bangsa Yahudi, orang Farisi, memandang dia dengan hormat. Tapi tiba-tiba ketika dia mengikut Kristus, dia bersaksi, dia ditangkap, dia penjara, dan mengalami berbagai masalah, penderitaan, proses. Tapi dia tidak pernah menyesali. Kenapa? Karena dia menemukan arti kehidupan yang sebenarnya di dalam Kristus, saudara. Saudara, saya percaya kalau Anda menemukan Kristus, Anda menemukan panggilanmu, Anda menemukan arti kehidupan, Anda tidak akan pernah menyesali masa lalu dan keputusan apapun, apalagi keputusan untuk mengiring Yesus, saudara. Sekali lagi, saudara, kita harus belajar sekali lagi sama-sama, jangan sesali semua yang sudah terjadi, apalagi semua keputusan-keputusan yang kita ambil. Bahkan kalaupun kita salah, Tuhan sudah ampuni, Tuhan sudah lupakan. Ayo mulai yang baru bersama Tuhan. Jangan menyesali apa yang sudah terjadi, saudara. Pagi hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Why? Mengapa kita nggak boleh menyesali apa yang sudah terjadi, saudara? Pagi hari ini ada beberapa poin yang sangat penting yang saya mau sampaikan kepada Anda, supaya Anda dan saya tidak lagi menyesali apa yang sudah terjadi. Mungkin pertanyaannya, Pastor, kenapa kita nggak boleh menyesali apa yang sudah terjadi? Ada beberapa reason, beberapa alasan yang kuat, saudara. Yang pertama, kenapa kita nggak boleh menyesali apa yang sudah terjadi? Yang pertama, it will steal today happiness. Saudara, ini akan mencuri kebahagiaanmu di saat ini atau pada hari ini. Terus mengingat atau membandingkan masa lalu dengan masa kini, serta menyesali apa yang terjadi, hanya mencuri sukacita Anda pada hari ini. Ketika Anda mengingat masa lalu, mengingat wah enak ya coba dulu seperti ini dan sebagainya, Anda ketika berpikir menyesali apa yang terjadi masa lalu, itu sama saja membuat kehilangan sukacita pada hari ini, saudara. Jika peristiwa itu buruk, saudara, maka Anda akan tertekan, Anda akan menyesal, rasanya ingin kembali di masa lalu dan memperbaiki semuanya. Dan kalau Anda merasa bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang indah di masa lalu, maka Anda akan senantiasa terbayang-bayang olehnya, sehingga Anda nggak pernah move on dan kepingin tinggal di masa yang lalu, saudara. Nah, ini terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, saudara. Mereka kehilangan sukacita karena tidak dapat berhenti mengenang makanan enak yang mereka dapat dengan mudah di Mesir, saudara. Istri Lot juga mengalami hal yang sama, menoleh ke belakang karena tidak rela kehilangan semua harta kekayaan dalam sekejap, saudara. Padahal mereka berdua
baik itu story daripada Lot dengan bangsa Israel, semua punya pilihan untuk bersyukur, untuk move on, untuk moving forward bersama-sama dengan Tuhan. Bayangkan apa yang terjadi, mereka gak bisa move on, mereka menyesali, mereka berbayang-bayang, wah dulu makanan enak di Mesir, kita bisa makan ini dan sebagainya. Istri Lot sudah mengumpulkan harta benda dan dia kehilangan karena dia harus meninggalkan semuanya, mereka gak rela. Apa yang terjadi saudara, bangsa Israel dan istri Lot harusnya bersyukur. Karena kenapa saudara? Karena sudah bebas daripada apa yang Tuhan mau kerjakan. Yang pertama, bangsa Israel mereka harus bersyukur karena Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan yang membuat hidup mereka sengsara selama berabad-abad. Istri Lot seharusnya fokus berlari dan mengucap syukur karena tidak termasuk daftar orang-orang yang dimusnahkan. Bahkan Tuhan saking baiknya mengirim utusannya yaitu malaikat secara khusus dalam kehidupan mereka untuk menyelamatkan keluarga ini dari bencana. Sehingga keluarga ini terluput dari pemusnahan yang Tuhan kerjakan atas tempat tersebut saudara. Harusnya mereka bersyukur saudara. Jadi ketika Anda menyesali masa lalu, ingatlah bahwa Anda punya pilihan untuk menoleh ke belakang dengan penuh sesal, sedih, atau melangkah ke depan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Pilihan ada di tangan Anda. Matius 6 ayat 34 jelas sekali berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari saudara. Ayo saudara, jangan terlalu pusing, karena percaya bersama Tuhan masa depanmu pasti akan ada kemenangan. Kalau kamu sungguh-sungguh hidup sesuai firman Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, jangan sesali, karena it will be still your happiness. Itu akan mencuri kebahagiaanmu, mencuri sukacitamu. Lalu Anda bertanya, emang kenapa gak boleh menyesali? Yaitu yang pertama saudara, ketika Anda menyesali akan hari lalu, Anda menyesali apa yang sudah terjadi, itu akan mencuri sukacita yang ada dalam hidupmu, mencuri damai sejahtera, sehingga hidupmu gak damai, sehingga hidupmu gak sukacita, penuh dengan penyesalan. Sekali lagi saya katakan, kalau itu mimpi buruk, kalau itu kejadian buruk, maka Anda akan terus hidup dalam penyesalan dan kepingin balik ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. Tapi kalau itu kenangan yang indah, Anda gak akan pernah move on, dan Anda akan terlena, dan Anda kepingin hidup di masa lalu saudara. Sementara Tuhan sedang membawa kita kepada masa yang saat ini saudara. Makanya sekali lagi saya katakan, ayo jangan sesali apa yang sudah terjadi. Yang kedua saudara, kenapa kita gak boleh menyesali apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah you will be stuck in life. Saudara, kalau saudara terus menyesali mengingat masa lalu, maka Anda akan stuck saudara. Kehidupan perjalananmu akan berhenti saudara. Kenapa? Karena engkau melihat ke belakang, karena engkau mengingat masa lalu, karena engkau selalu tidak pernah mau move on dalam kehidupan Anda. Ingat saudara, Tuhan kepingin kehidupan kita itu move on, bergerak, moving forward, bergerak maju. Dan ketika Anda mengenang masa lalu, menyesali apa yang sudah terjadi, Anda menyesali hal-hal yang sudah terjadi, keputusan-keputusan yang Anda ambil, itu membuat Anda berhenti, itu membuat Anda stuck. Anda akan stop dari kehidupan ini. Karena banyak hal saudara yang Tuhan mau bawa, mengalami hal yang baru bersama Tuhan di masa-masa yang akan datang. Tapi kita terlalu sibuk dengan urusan masa lalu saudara. Karena berat meninggalkan harta, istri Lot selamanya stuck saudara, menjadi tiang garam saudara. Kita mungkin tidak terjebak secara harafiah sebagai terang garam, sebagai tiang garam maksud saya. Tetapi menoleh ke masa lalu takkan membawa kita kemana-mana. Kita tidak dapat maju, bahkan mungkin malah mundur tanpa kita sadari saudara. Itu sebabnya waktu bergerak terus maju, kita tidak akan bisa mengambil lagi apa yang sudah ada di belakang. Kalau kita terus terhanyut pada masa lalu, kita akan semakin tertinggal dan tenggelam di dalamnya. Itu sebabnya saya mengajak Anda, yuk jangan ingat masa lalu. Lukas 9 ayat 62 jelas sekali mengajarkan kita, remind us tentang Yesus berkata bahwa setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi saudara, ada begitu banyak ayat firman Tuhan menyuruh kita tidak
mengingat yang masa lalu, tidak menyesali masa lalu, tidak mengingat-ingat lagi hal-hal yang dahulu, karena Tuhan selalu membawa kita kepada hal yang baru. Tuhan selalu membawa kita moving forward, new beginning, hal-hal yang baru. Tuhan selalu membawa kita kepada hal-hal yang dahsyat, yang ajaib, yang ada di masa depan, bukan di masa lalu. Itu sebabnya jangan menoleh ke belakang, karena dengan mengingat masa lalu kita, ketika kita selalu menyesali apa yang sudah terjadi, it will be stuck in your life. Itu akan membuat hidup Anda jadi terhenti sesaat, saudara. Hal yang ketiga, kenapa kita nggak boleh menyesali apa yang sudah terjadi? Karena saudara, kita harus ngerti satu hal, bahwa you cannot change the past, but you can always change the future. Saudara harus ingat bahwa kenapa kita nggak boleh menyesali apa yang sudah terjadi. Karena Anda harus tahu bahwa kita tidak punya kuasa untuk mengubah masa lalu, tetapi kita bisa mengubah masa depan, saudara. Saya tahu apa yang terjadi masa lalu membuat hari ini kita bisa mengalami seperti ini. Tapi saudara, apa yang akan terjadi ke depan tergantung apa yang kita kerjakan sekarang. Mungkin Anda berkata, saya bisa ada hari ini karena keputusan saya yang lalu. Betul sih. Mungkin Anda berkata, coba kalau dulu aku gini, nggak mungkin hari ini. Ya udah saudara, sudah terjadi. Jangan sesali apa yang sudah terjadi. Anda tidak akan pernah punya kuasa untuk mengubah masa lalu. Tapi Anda harus remind satu hal, Anda bisa always mengubah masa depan Anda. Jadi saudara, lebih baik daripada Anda terus mengingat masa lalu, menyesali, hidup dalam penyesalan, tertekan, lebih baik Anda memperbaiki masa yang saat ini, sehingga masa depan Anda akan jauh lebih baik, saudara. Jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi dalam kehidupan Anda, karena Anda harus tahu Anda tidak punya kuasa untuk mengubah masa lalu. Think about it, pikirkan ini sama-sama, bahwa kita nggak punya kuasa untuk mengubahnya. Lalu kenapa kita harus hidup dalam tertekan? Kenapa kita harus hidup dalam kesedihan, keputusasaan, kekecewaan dari apa yang dulu kita perbuat? Lebih baik sekarang perbaiki masa depan, karena Anda selalu punya kesempatan untuk mengubah masa depan. Anda memang gak punya kuasa untuk mengubah masa lalu, tapi Anda punya opportunity, kesempatan untuk mengubah masa yang akan datang. Filipi 3 ayat 13 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Paulus sendiri berkata, dia melupakan semua apa yang ada di belakangnya dan dia mengarahkan hidupnya kepada apa yang ada di depannya. Dalam hidup ini ayo kita melupakan semua apa yang terjadi. Yang sudah terjadi, yang sudah terjadi. Kita gak bisa mengubah, sekali lagi, you cannot change the past. Kamu bahkan gak punya kuasa sedikit pun untuk mengubah masa lalu. Lebih baik kita berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari dalam Kristus Yesus, saudara. Jadi lebih baik saudara melupakan apa yang sudah terjadi, mengarahkan diri kita kepada apa yang Tuhan sediakan, dan berlari untuk mengejarnya bersama-sama dengan Kristus. Itu yang harus Anda lakukan, itu yang Paulus lakukan. Sekali lagi saudara, kita harus bisa melupakan semua keberhasilan, bahkan semua kegagalan di masa lalu. Keputusan-keputusan yang salah, bahkan keputusan yang paling konyol dalam kehidupan kita, lupakan semua. Kita tidak boleh menyesali, sekali lagi, apa yang sudah terjadi. Harus melupakan semua apa yang ada di belakang kita dan mengarah kepada yang di depan. Saudara, ada begitu banyak sampai hari ini saya ketemu dengan teman-teman, mereka cerita ada begitu banyak mereka belum bisa move on karena masa pandemik mereka mengalami kerugian yang banyak. Karena masa-masa pandemik mereka mengalami banyak hal yang gak baik, sehingga mereka terus hidup dalam kekesalan, kekecewaan. Masa lalu mereka berkata, waduh coba aku gak seperti ini, coba gini dan sebagainya. Sementara saya katakan bahwa hari ini Tuhan sedang membawa kita terus moving forward. Tapi karena mereka memikirkan itu, mereka muter-muter di situ, mereka stuck. Mereka tidak sadar bahwa mereka gak punya hak, mereka gak punya kuasa untuk mengubah masa lalu mereka. Tapi mereka sebenarnya punya kesempatan untuk memperbaiki di masa yang akan datang dengan mengambil sebuah keputusan yang tepat pada masa-masa saat ini. Tapi mereka lebih memilih untuk hidup dalam penyesalan. Mereka sebagian besar lebih tidak berani move on. Mereka lebih memilih untuk menyesali terus, sedih terus. Makanya saya katakan Tuhan akan lakukan hal yang baru dalam hidup Anda.
Jangan ingat masa lalu. Saya tahu mungkin Anda kecewa, Anda marah, Anda mengalami kerugian, Anda mengalami pengkhianatan, Anda mengalami apapun yang gak enak dalam hidup Anda. Tapi ingat, jangan pernah sesali, karena Tuhan sedang mempersiapkan sebuah masa depan yang baik dalam kehidupan Anda. Lupakan semua yang lalu, karena yang baru sudah datang menanti Anda. Berlari dan kejar itu, karena Tuhan pasti akan melakukan yang ajaib. Jangan ingat-ingat lagi kerugian-kerugian yang kita alami di masa pandemi, karena Tuhan sedang menyiapkan pintu yang baru, berkat yang baru. Jangan ingat-ingat lagi apa yang kita alami, kegagalan demi kegagalan, karena Tuhan sudah menyiapkan jalan yang baru untuk Anda raih bersama-sama dengan Kristus. Ingat sekali lagi, nobody, ada seorang yang bernama Maria Robinson. Dia berkata, saudara, nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make new ending, saudara. Sekali lagi, tidak ada satu orang pun bisa kembali ke masa yang lalu, kembali ke belakang dan memulai sesuatu yang baru dari belakang. Gak bisa. But anyone, tetapi semua orang can start today, bisa memulai hari ini dan make a new ending, dan memulai ending yang baru bersama-sama dengan Kristus, saudara. Ini alasan yang ketiga kenapa kita nggak boleh menyesali apa yang sudah terjadi. Karena ingat, kita tidak punya kuasa untuk mengubah masa lalu, but kita punya kesempatan untuk mengubah masa depan, saudara. Yang keempat, saudara, kenapa kita nggak boleh menyesali apa yang sudah terjadi? Karena dengar baik-baik, percayalah, semua ada hikmahnya. Anda nggak perlu menyesali apa yang sudah terjadi. Kenapa? Karena semua pasti ada hikmahnya, saudara. Semua hal pasti ada hikmahnya, termasuk kesalahan yang pernah kamu buat, sehingga kamu tidak perlu terlarut-larut dalam penyesalan demi penyesalan. Percayalah, Tuhan punya rencana yang lebih baik dari apa yang sudah terjadi. Siapa tahu justru dari kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan, Tuhan bisa membalikkannya menjadi berkat bagi banyak orang. Saya masih ingat ada seorang pendeta berkata, sampai hari ini saya masih ingat apa yang dia katakan, saudara. Waktu itu saya masih remaja, saudara, saya belum menikah. Dan saya pernah mendengar khotbah pendeta itu bilang gini, saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, termasuk dalam dosa. Dan saya cukup kaget, kok Allah turut bekerja dalam dosa. Lalu dia menjelaskan pelan-pelan bahwa sebenarnya yang mendatangkan dosa bukan Tuhan, tapi kitalah yang membuat keputusan. Akhirnya kita jatuh dalam dosa. Tapi setelah kita bertobat, Tuhan bisa pakai membalikkan keadaan. Dari sebuah keputusan yang salah, dari seorang pendosa, Tuhan bisa pakai kita menang, akhirnya keluar dari dosa dan menolong banyak orang lain yang mengalami hal yang sama, yang berbuat dosa yang sama, yang mereka gak ngerti jalan keluarnya seperti apa. Tapi karena engkau sedang mengalami dan kau menang, engkau bisa menjadi berkat, menjadi kesaksian, dan menolong banyak orang. Baru hari itu saya mengerti, saudara. Karena saudara, ketika saya ikut dalam sebuah retreat, ada seorang yang saya gak pernah lupa sampai hari ini. Dia menceritakan kisah hidupnya, bagaimana waktu dia masih remaja, dia sudah melakukan banyak sekali aborsi dan sebagainya. Dia melakukan hubungan seks bebas, aborsi berkali-kali, dan mengerikan sekali. Tapi akhirnya dia bertobat, saudara, dan dia mendapatkan seorang suami, yaitu seorang hamba Tuhan, menikah dan punya anak, melayani suami istri. Dan saya cukup kaget, saudara, mereka dengan berani menceritakan kesaksian bagaimana kehidupan mereka, dan mereka gak menyesali apa yang mereka sudah lakukan. Mereka tidak lagi hidup dalam bayang-bayang dosa, mereka gak lagi hidup dalam bayang-bayang tekanan, intimidasi, karena saya percaya Yesus turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan dia menyampaikan tentang ayat ini, Roma 8:28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Bahkan dia turut bekerja dalam dosa, tapi bukan dia yang mendatangkan dosa, tapi dia mengubah kehidupan Anda yang pendosa, bisa mengubah banyak orang yang berdosa dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sekali lagi saya katakan, saudara, itu sebabnya Anda gak perlu menyesali apa yang sudah terjadi. Semua ada hikmahnya. Bahkan keputusan yang paling konyol pun dalam hidupmu, kalau Anda bertobat, Tuhan akan pakai itu, dan pasti tetap ada hikmahnya, bisa menolong orang lain supaya tidak melakukan hal yang konyol seperti Anda, saudara. Sekali lagi saya katakan, mari sama-sama jangan sesali apa yang sudah terjadi. Biarlah yang sudah berlalu
tetapi yang baru sudah datang bersama Kristus. Jangan pernah hidup dalam penyesalan. Gak enak hidup dalam penyesalan, gak enak hidup dalam tekanan. Tapi let it go, biarkan, lepaskan itu semua dan mulai bersama yang baru bersama Tuhan. Ingat, kita gak punya kuasa sedikit pun untuk mengubah masa lalu kita, tapi kita punya kesempatan bersama-sama dengan Yesus untuk memulai sesuatu yang baru dan mengakhiri dengan happy ending bersama-sama dengan Tuhan. Percayalah saudara, Tuhan turut bekerja, turut campur tangan bahkan dalam kesalahan kita. Apakah kita percaya akan hal itu saudara? Apakah Tuhan tidak tahu kalau kita gagal, kita salah melangkah? Of course dia tahu, tapi somehow dia tanda kutip mengizinkan semuanya terjadi dalam hidup kita supaya mendatangkan kebaikan bagi kita saudara. Sebelum saya mengakhiri morning pagi hari ini, amin, program pagi hari ini, saya mau sampaikan ada beberapa perkataan yang harusnya tidak boleh ada dalam pikiran kita, yang tidak boleh ada dalam perkataan kita. Yang pertama adalah seandainya. Jangan pernah sesali masa lalu ngomong, aduh seandainya dulu aku gak gini, oh seandainya aku dulu gak menikah sama dia, oh seandainya dulu aku gak kerja di sini, aduh seandainya aku dulu gak ini, aduh seandainya aku dulu gak gini. Gak boleh saudara. Ingat sekali lagi, jangan pernah sesali apa yang sudah terjadi. Biarkan, let it go semuanya. Dan ayo mulai sesuatu yang baru bersama Tuhan. Buang perkataan seandainya, seharusnya. Lalu oh seharusnya gini, oh seharusnya aku buat gini. Gak usah saudara. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Lalu yang ketiga, coba dulu aku buat gini, coba dulu aku buat gini, coba dulu aku menikah sama ini, coba aku dulu kerja sama ini dan sebagainya. Saudara, kalau Anda mau mulai yang baru bersama Tuhan, buang semua perkataan seandainya, seharusnya, coba dulu gini, coba dari dulu gini dan sebagainya. Saudara, itu semua tidak akan pernah menolong Anda. Ingat sekali lagi, Kejadian 45 ayat 5 ini menyadarkan saya. Dikatakan, tetapi sekarang jangan bersusah hati dan jangan menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kembali saudara tentang kisah Yusuf yang menjadi inspirasi yang luar biasa. Mungkin saja saudara, Yusuf bisa aja ngomong dia nyesel kenapa dulu dia ikut kakaknya dan dia datangi kakaknya, lalu akhirnya dia ditangkap, dimasukin sumur, dijual dan sebagainya. Mungkin kakak-kakaknya juga bilang, waduh kita nyesel ya, kenapa dulu kita jual Yusuf. Nanti pasti ketika ayah kita mati dia akan balas dendam dan sebagainya. Tapi Yusuf dengan tegas berkata, jangan sesali, justru Allah membuat aku mendahului kamu. Saudara, saya percaya Yusuf adalah orang yang tidak pernah menyesali apa yang sudah terjadi, karena dia tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya cerita Yusuf adalah cuma salah satu contoh bukti kecil dari jangan menyesali apa yang sudah berlalu. Saya percaya dalam kehidupan Anda dan saya, pasti Tuhan juga akan buat hal yang ajaib. Saya gak pernah menyesal saudara dengan keputusan-keputusan yang saya ambil beberapa waktu lalu, yang mungkin mendatangkan sedikit kerugian, mendatangkan sedikit hal yang gak enak, yang gak baik dalam kehidupan kita. Saudara, percayalah, semua ada hikmahnya. Yang penting satu saudara, kalau saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, percayalah, gak usah sesali apa yang sudah terjadi, karena Tuhan sudah menyiapkan hal yang baru, yang ajaib dan dahsyat bersama-sama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang menyaksikan program Amin dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan, hari ini kami sudah dengar firman Tuhan, dan kami bersyukur untuk firman-Mu mengingatkan kami, untuk kami tidak boleh menyesali apa yang sudah terjadi. Tuhan, hari ini aku berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Mungkin waktu-waktu dulu mereka pernah membuat sebuah keputusan yang konyol dalam hidup mereka, sebuah keputusan yang salah, bahkan mereka melakukan dosa, bahkan mereka membuat hal yang gak baik. Mungkin Tuhan, di masa lalu mereka mengalami kekecewaan, kepahitan, dan mengalami pengkhianatan, mengalami banyak hal yang buruk dalam hidup mereka. Tapi hari ini ketika kami mendengar firman-Mu, kami disadarkan untuk kami tidak perlu menyesali, karena kami gak pernah punya kuasa sedikit pun untuk mengubah masa lalu kami. Tapi hari ini Tuhan, kami sadar bahwa Tuhan memberi kami kesempatan untuk mengubah masa depan kami dan memulai bersama Tuhan yang baru dan mengakhirinya dengan baik Tuhan. Hari ini aku berdoa, berkati setiap umat-Mu, kuatkan dan teguhkan hatinya. Aku berdoa, bless your people dimanapun mereka berada. I speak life, I speak healing, I speak breakthrough and restoration to all your people. In Jesus' name, be blessed,
Be blessed. Aku berdoa firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi jadi kekuatan, jadi rema, dan remind us again Lord setiap hari, supaya kami tidak lagi menyesali apa yang sudah terjadi, tapi kami memilih untuk berjalan bersama Engkau dengan hal yang baru, memutuskan untuk mengucap syukur dan bersuka cita, karena kami tahu yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sekali lagi Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Oh Tuhan, yang mengalami beban berat Tuhan angkat dan pulihkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 God bless you. Sekali lagi I just remind you sebelum saya akhiri program Amin pagi hari ini, jangan sesali apa yang sudah terjadi. Ingat, kita nggak punya kuasa untuk mengubah masa lalu, tapi kita punya kesempatan untuk memulai yang baru bersama-sama dengan Tuhan. God bless you and see you next week dalam program Amin berikutnya. God bless you.